pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar hari ini? Semangat meskipun puasa. Pernah puasa hari ini? Alhamdulillah puasa, tapi yakin nih semangat. Biasanya kalau habis bekerja puasa namun nih sedikit haus. Habis sahur kalau berangkat pagi kerja mau nggak tidur lagi langsung berangkat kerja. Apakah kita semangat? Harusnya semangat karena kita ya, pemirsa, bekerja ya. dan menyapa pemirsa pada pagi hari ini meskipun ngantuk dan lapar. Kemarin sudah di-recharge dengan akhir pekan ya pasti ya, berkumpul keluarga dan pasti hari ini harus lebih semangat lagi dengan menyaksikan iNews Today hari ini pemirsa. Betul sekali, ada banyak 1,5 jam ke depan. Ya, dan pastinya akan ada banyak sekali informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Salah satunya adalah kita nanti mungkin akan ada paket-paket untuk melihat makanan, aneka ragam makanan, ya kan, untuk takjil, dan juga masih ada di beberapa daerah yang masih terdampak dari bencana banjir dan longsor ya pemirsa. Beberapa daerah di antara di wilayah Grobogan, Jawa Tengah nih. Betul sekali. Dan pastinya nantinya akan disampaikan oleh kami berdua pemirsa bersama saya Aya Nufus. Dan saya Frans, ya pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, seorang pria mabuk mengamuk di rumah kontrakannya di kawasan Sangyang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Ya, pelaku ini mengamuk usai terlibat cekcok dengan istrinya. Seorang pria dalam kondisi mabuk mengamuk dan merusak barang-barang di kontrakannya di kawasan Sangyang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pelaku juga merusak kontrakan hingga sepeda motor milik tetangganya. Setidaknya ada 7 kontrakan yang dirusak oleh pelaku. Salah satu warga mengatakan peristiwa terjadi saat pelaku dengan istrinya cekcok dalam kontrakan. Lalu pelaku mengamuk dan menghancurkan isi kontrakan hingga merusak kontrakan tetangga. Awalnya kayak masalah cekcok biasa lah gitu, rumah tangga. Cuman pas saya tadi keluar, rumah orang tuanya balik lagi begini. Anggota Polsek Jatiuwung yang menerima laporan adanya pria mengamuk langsung mengamankan pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita ke informasi kebakaran pemirsa. Sebuah ruko di Samarinda, Kalimantan Timur ini hangus terbakar. Ya, akibat kejadian ini pemirsa, satu korban yang merupakan pemilik ruko ini tewas terbakar saat terjebak di dalam kamar. Kebakaran terjadi di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda pada Minggu dini hari. Di TKP Portugal 72 sudah di Api dengan cepat membakar ruko dan satu mobil yang berada di depan ruko. Pos ke-1 masih tahap penyiraman. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang terus berkobar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Ditambah kepulan asap hitam pekat membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan, namun naas, satu orang wanita yang merupakan pemilik ruko ditemukan tewas terbakar di dalam kamar. Pihak keluarga, terutama anak korban, histeris saat jasad sang ibu dievakuasi oleh petugas. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kejadian kebakaran di persimpangan 3 antara Jalan Hidayatullah dengan Musa Salim menghanguskan satu buah tempat usaha ruko, 2 terdampak dan menyebabkan satu orang pemilik ruko berjenis kelamin perempuan meninggal dunia terbakar di ruangan atau di kamar lantai 2 nomor 3. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat ini terlibat bentrok dengan warga. Sebanyak 17 remaja geng motor ini berhasil ditangkap polisi. Geng motor. Wah, rame ya, geng motor. Geng motor. Wah, hancur. Beginilah detik-detik sejumlah remaja dari kelompok geng motor saat bentrok dengan warga di Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah remaja berhasil diamankan oleh warga dan menjadi bulan-bulanan warga. Warga kesal dengan ulah geng motor yang mencoba menyerang warga sekitar. Belasan remaja dari kelompok geng motor yang terlibat bentrok dengan warga sekitar berhasil diamankan tim Raimas Polresta Cirebon.
Dari 17 anggota geng motor yang diamankan, terdapat 3 remaja mengalami luka bagian tubuh dan kepala, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan antara sekelompok pemuda bermotor dengan warga masyarakat yang ada di pinggir jalan. Itu yang diamankan berapa orang tadi? Kebetulan kami dapat mengamankan sekitar 17 orang dan berikut barang bukti sepeda motor ada 10 unit. Infonya ada yang terluka, Bang? Kebetulan ada 3 orang yang terluka karena perkelahian dengan masyarakat, sehingga kami amankan dan kami bawa ke Rumah Sakit Mitra Bumbon. Selain mengamankan belasan remaja, petugas juga mengamankan atribut bendera geng motor, sejumlah handphone dan sepeda motor. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Nah, kali ini pemirsa viral di media sosial, puluhan remaja di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau perang sarung hingga berujung perkelahian. Kegiatan yang berlangsung usai salat subuh selama bulan Ramadan ini meresahkan warga. Perang sarung brutal yang berlangsung di tengah jalan kadang berujung perkelahian. Menurut warga, Jalan Akasia kerap dijadikan lokasi ajang perang sarung oleh remaja sekitaran Kota Pangkalan Kerinci. Selain bising dengan suara teriakan para pelaku, warga juga mengeluh dengan suara ledakan petasan yang sangat mengganggu. Nah, Bang, sampai berapa lama tuh perang sarung, Bang? Palingan sampai kalau matahari udah terbit dan mulai terang itu orang tuh udah mulai berhenti. Ada yang luka, Bang, dari main sarung tuh, Bang? Selama ini belum ada. Belum ada ya? Kalau ada yang luka itu, Bang. Udah berapa hari nih yang Abang tahu nih anak-anak nih main sarung di sini? Selama belum masuk sekolah gitu udah mulai orang tuh, Bang, dari awal puasa. Ya, awal puasa. Oh iya, Bang, setiap pagi selama bulan Ramadan menjelang sekolah itu tuh selalu terjadi tuh setiap sehabis subuh sampai palingan sampai jam 6:30 sampai jam 6 gitu. Terganggu nggak nih? Iya, karena kami kebetulan tinggal di dalam kan, Bang. Jadi karena ada anak bayi, mereka tuh bukan cuma sekedar ribut-ribut suara, tapi main petasan, bahkan sampai motornya diparkirin tabrak-tabrak pintu ruko gitu kan. Jadi memang mengganggu sekali lah. Warga berulang kali melaporkan perang sarung tersebut ke Satpol PP hingga ke pihak kepolisian, namun tak pernah ditanggapi. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, mirisnya Ayah dan juga pemirsa ya, sebenarnya di bulan suci Ramadan ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Betul seperti sekali. itu. Mungkin kalau mau perang sarung lucu-lucuan aja di rumah sama keluarga kayak selepetnya Caimin ya. Dan kalau saya juga setuju, kalau kita tidak bisa bergantung sama patroli kepolisian aja. Betul. Kembali lagi ke rumah pemirsa, didikan orang tua di rumah seperti apa. Ini daripada harus mengeluarkan perang sarung atau tadi geng motor tadi tidak bermanfaat, kenapa nggak bikin kegiatan lebih positif? Misalnya pesantren kilat atau olahraga sepak bola dalam bulan puasa. Betul, gitu ya. daripada harus berantem berkelahi, mending langsung berolahraga yang positif. Jadi ya. Energi anak-anaknya tersalurkan ke arah kegiatan lebih positif lagi. Ya, mungkin kita berharap dengan kejadian ini orang tua ini lebih berhati-hati lagi, khususnya di jam-jam rawan. Anak ini mau keluar mau kemana? Taraweh kah? Pulang kah? Betul, betul, harus lebih tegas lagi begitu ya. Apalagi di ini kan musim-musimnya banyak waktu-waktu kosong yang membuat anak-anak memanfaatkan waktu tersebut mungkin dengan hal-hal yang nggak benar. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Hingga kini identitas warga asing yang ditemukan tewas di bak penampungan air di Jembaran Badung hingga kini belum juga terungkap. Ya, petugas Polresta Denpasar juga belum bisa memastikan penyebab korban tewas. Proses penyelidikan tewasnya warga asing di penampungan air di kawasan Jembaran Badung hingga kini masih dilakukan Satreskrim Polresta Denpasar. Sejumlah saksi juga telah diperiksa oleh petugas, namun hingga kini penyebab tewasnya korban belum diketahui. Sampai saat ini kami masih belum menemukan identitas yang bersangkutan dan polisi sampai saat ini masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap siapa sih warga negara asing yang menjadi korban. Saksi-saksi termasuk tuan rumahnya sudah diambil keterangan. Pihak forensik Rumah Sakit Prof. Ngurah juga belum bisa menentukan penyebab pasti kematian korban. Sesuai petunjuk kepolisian, tim forensik hanya bisa melakukan visum luar. Hasilnya ditemukan sejumlah luka lecet di tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul. Yang kami telah lakukan adalah pemeriksaan luar saja. Ya, jadi dari hasil temuannya
jenazah dalam keadaan masih segar, jenazah laki-laki, dewasa muda. Itu kami temukan ada beberapa luka di dahi, di dagu, di badan, di dada, dan di lengan serta tangan kanan berupa luka lecet. Sebelumnya jasad pria tanpa identitas yang diduga warga asing ditemukan di sebuah bak penampungan air di loteng Pondok Ayanahu di kawasan Bypass Ngurah Rai Jimbaran. Saat ditemukan, kondisi jenazah tidak mengenakan pakaian dan kondisi bak air dalam keadaan kosong. Dari Denpasar Bari, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih dalam insiden di dalam bak penampungan air, pemirsa, ini kembali terjadi. Seorang ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas di dekat bak penampungan air di rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya, pemirsa, 2 korban ini sempat dilaporkan hilang selama 2 hari. Jasad ibu dan anak perempuannya ditemukan di dalam rumahnya di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Penemuan jasad korban setelah warga mencium bau tak sedap. Korban Chong Siolan, 60 tahun, dan anaknya Eka Serlawati, 35 tahun, tewas dengan kondisi membusuk di dalam tempat penampungan air di rumahnya. Sementara ditemukan luka di kepala dan tubuh korban. Menurut warga, keduanya sempat dikabarkan hilang sejak 2 hari lalu. Warga sempat melihat sang ibu berpakaian rapi dan pamit ingin pulang ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah. Terakhir ketemu saya hari Sabtu sama dia, tapi dia posisi udah pakaian rapi, bilangnya mau pulang kampung. Iya, setahu saya udah pulang kampung. Saya mah tahu-tahu dia ada di IG ya hilang katanya. Perasaan pulang kampung gitu doang sih. Terus ditemuinnya kapan itu Bu tadi Bu? Semalam? Ditemuinnya semalam. Semalam? Iya. Yang pertama kali nemuin siapa Bu? Kurang tahu siapa yang nemuin pertama kalinya. Karena kenapa Bu bisa ketemu itu karena apa? Karena apa ada bau-bau nggak enak? Kecium bau. Kecium bau. Hingga kini, petugas gabungan Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan untuk pastikan apakah korban meninggal karena dibunuh atau kecelakaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, hingga kini polisi masih menyelidiki jasad ibu dan anak perempuannya yang ditemukan di dalam penampungan air, pemirsa. Ya, pemirsa, saat diidentifikasi ditemukan luka pada bagian kepala dan juga tubuh korban. Jadi awalnya itu si anak ini melaporkan bahwa tanggal 1 ibu dan kakaknya ini tidak ada di rumah. Kemudian tanggal 3 hari Senin minggu lalu itu melaporkan ke Polsek Tambora, melaporkan orang hilang. Nah, lebih lanjut kami lakukan penyelidikan dan pada tanggal 6 kami temukan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia di rumah. Itu juga korban pembunuhan? Ya, pembunuhan. Ada luka di mana aja? Luka di bagian kepala dan bagian beberapa tubuh lainnya dan masih dalam pendalaman karena ini masih bersifat visum sementara. Otopsi sedang dilakukan oleh tim dokter dari RS Polri. Ya, pemirsa, hari ini Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur menggelar sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil yang menjerat 3 anggota TNI AL. Ya, di mana sidang ini dilaksanakan terbuka untuk umum. Sudah diamankan oleh tim ARMY dan saat itu saksi dan tim menyuruh kepada orang yang tersebut untuk membuang senjata api tersebut. Akan tetapi ketika orang tersebut sudah... Sidang dipimpin oleh Letnan Kolonel CHK Arif Rahman Hakim sebagai ketua dengan Hakim anggota Letkol Nanang Subeni dan Letkol Gatot Sumarjono. Sementara auditor militer yang menangani perkara adalah Mayor Gori Rambe, Mayor Muhammad Iswandi, dan Mayor Wasinton Marpung. Sebelumnya, pemirsa, pengadilan militer ini telah memeriksa 19 saksi yang mengetahui peristiwa penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada 11 Januari 2025 lalu. Dan Daihatsu Sigra warna hitam sudah melarikan diri. Bahwa setelah mobil Honda Brio dan Daihatsu Sigra tersebut pergi, saksi melihat saudara Ramli terkena tembakan di bagian perut kanan dan bahu kanan. Sambil kesakitan, saudara Ramli minta tolong dan saksi satu keluar dari dalam Indomaret dan berteriak, "Kena tembak, kena tembak." Kemudian
ketika saksi masuk ke dalam Indomaret, saksi melihat almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman terkapar di dalam Indomaret, terkena tembakan di bagian tengah, dada, dan tangan kanan. Melihat kondisi almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman, saksi membuka baju dan menutup luka agar darah almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman tidak keluar. Selanjutnya, almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman dan Saudara Ramli dibawa ke RSUD Balaraja, akan tetapi dalam perjalanan menuju RSUD Balaraja, Saudara Ilyas Abdul Rahman meninggal dunia, sedangkan Saudara Ramli saat ini dirawat di RSCM Jakarta Pusat. Bahwa pada saat di Seketi Padanglang, penumpang yang duduk di depan mobil Honda Brio tersebut mengarahkan pistol ke arah wajah almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman. Pada saat itu kaca mobil pintu pengemudi dalam keadaan terbuka. Bahwa pada saat terjadi penembakan di rest area kilometer 45 tol Tangerang. Ya pemirsa, sebuah tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa pondok pesantren. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AISUD akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya terkait dengan petugas yang mengevakuasi lansia dan juga balita di Kecamatan Gubuk Grobogan, Jawa Tengah usai banjir yang semakin meluas. Ya, pemirsa, banjir akibat jebolnya tanggul di sungai ini dituntang di Desa Batu Ragung. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD Grobogan mengevakuasi lansia, ibu-ibu serta balita yang terjebak banjir di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di permukiman warga dan 60 cm di jalan desa. Derasnya arus banjir membuat barang dan perabot rumah tangga warga hanyut dan akses jalan terputus. Awalnya warga dievakuasi di kantor balai kota setempat, namun terendam banjir. Akhirnya warga dipindahkan ke masjid dan gereja setempat. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul yang berjarak 1 km dari Desa Ringin Kidul. Banjir yang kian meninggi membuat warga kesulitan mengungsi ke tempat aman. Ya. Ini dari mana airnya? Dari Batur. Batur Agung, yang tanggul jebol tadi? Ya. Untuk ketinggian air sekarang sampai mana? Rumahku sampai ini. Sepinggang? Berarti udah terendam semuanya ini? Semua. Nanti rencana mau ngungsi atau gimana? Ya ngungsi nanti. Mana? Maksudnya? Berdasarkan data dari pemerintah Desa Ringin Kidul, 650 kepala keluarga terdampak banjir. Pihak desa juga telah mempersiapkan tempat pengungsian di sebuah gereja yang bisa menampung ratusan jiwa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan rekan kami, jurnalis iNews, Rustama Nusantara, langsung dari Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan. Ya, selamat pagi. Seperti apa situasi di sana dan ada berapa desa yang terendam banjir hingga saat ini? Selamat pagi, Pram dan Ayah. Bisa kita laporkan untuk saat ini ada 2 desa yang terendam banjir yang terdampak jebolnya tanggul Sungai Tuntang, yaitu di Desa Batur Agung dan Desa Ringin Kidul. Dan kondisi terparah saat ini dialami Desa Ringin Kidul dengan ketinggian banjir mencapai sekitar 60 hingga 1,5 meter. Bisa kita lihat di depan ada beberapa tim dari BPBD, serta kita lihat ada beberapa rumah yang masih terendam banjir dengan ketinggian yang cukup dalam. Hampir sekitar separuh rumah ini terendam banjir ya. Dan banyak warga yang
saat ini berada di pengungsian. Kebetulan waktu Minggu malam banjir mencapai sudah tinggi dan saat ini sudah berkurang hampir sekitar 20 cm. Meski demikian banyak para pengungsi yang masih bertahan di masjid. Mereka sebagian banyak yang pulang karena untuk aktivitas di rumah bersih-bersih dan mengamankan barang-barang. Dan kita lihat di sini ada pengungsian di Masjid Baitur Rahman, Baitul Makmur di Desa Ringin Harjo, Ringin Kidul yang saat ini kondisinya seperti ini. Bisa kita lihat Pram, Ayah, ada lebih dari 100 pengungsi yang saat ini bertahan hampir 2 hari semalam. Bisa kita tanya beberapa pengungsi, Ibu gimana kondisi, namanya siapa Ibu? Datul Fitra, Ringin Kidul. Gimana kondisi pengungsian saat ini Bu? Pengungsian alhamdulillah terkondisi. Sudah berapa hari? Sudah berapa hari mengungsi di sini? 2 hari ini. 2 hari. Terus untuk kebutuhan logistik, makan, minum, selimut gimana? Masalah logistiknya alhamdulillah karena kita puasa, bantuan dari dapur umum desa sudah bergerak, dan beberapa dari luar desa itu juga alhamdulillah ada, dari MWCNU juga. Iya, berarti semua sudah terpenuhi ya? Tapi obat-obatan gimana? Bayi itu sama sekali insya Allah belum ada. Yang menjadi kendala di sini obat-obatan dan perlengkapan bayi. Iya. Di sini banyak balita ya Bu yang di sini? Iya banyak. Di sini juga di Gereja Ringin Kidul itu juga. Harusnya ada posko pengobatan di sini juga ya Bu ya? Pusatnya di gereja, tapi kan untuk akses keluarnya kan terkendala. Terkendala karena ketinggian banjir itu juga ya. Pram, Ayah, ini bisa kita lihat kondisi pengungsi saat ini tidak beraktivitas sama sekali. Dan untuk banjir juga saat ini belum surut. Pram, Ayah gimana? Baik, rekan Rustaman, kalau Anda bisa laporkan juga dari sana, rekan Rustaman, ini kan ketinggian banjir sangat tinggi di sana. Apakah pihak Pemda setempat di sana sudah mulai memperbaiki tanggul yang jebol? Untuk tanggul yang jebol saat ini belum diperbaiki sama sekali karena kondisi air yang cukup deras dan cukup membahayakan jika memang ada aktivitas di lokasi tanggul. Jadi untuk pemerintah saat ini menunggu kondisi tanggul surut baru ada perbaikan dari pemerintahnya. Pram? Oke baik, terima kasih banyak rekan Rustaman Nusantara langsung dari Grobogan, Jawa Tengah. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari lokasi dan tetap waspada dari lokasi banjir. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan ya, Pram dan juga pemirsa, bahwa memang terkait dengan bencana banjir ini masih terjadi di sejumlah daerah, begitu ya? Ya, benar sekali. Ini sebenarnya tidak hanya karena intensitas hujan yang tinggi seperti itu, tapi juga dari ulah tangan manusia itu sendiri yang kurang menyayangi bumi yang kita pijak saat ini. Betul. Seperti buang sampah sembarangan, yang tadinya lahan hijau yang harus digunakan sebagai lahan hijau, penghijauan, tapi lahan ini malah beralih fungsi menjadi lahan bisnis untuk wisata seperti itu. Dan tidak dipikirkan kembali terkait dengan nanti akibatnya. Pemirsa, kita harus sayangi bumi kita di mana bumi kita hidup. Ini artinya juga itu menjaga kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Betul sekali. Nah, ini ada informasi terkait dengan longsor, pemirsa, di mana akibat diguyur hujan deras, sebuah tebing setinggi 20 meter ini longsor dan menimpa pemukiman warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, tanah longsor ini menghancurkan satu rumah warga dan bangunan pondok pesantren. Bangunan pondok pesantren Al-Huda di Desa Babakan, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah hancur setelah diterjang tanah longsor. Sebagian besar bangunan pondok pesantren ini mengalami kerusakan parah dan tertimbun material tanah longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras seharian mengguyur wilayah ini. Akibatnya tebing setinggi 20 meter yang berada tepat di atas bangunan longsor hingga rata dengan tanah. Beruntung saat peristiwa terjadi, bangunan ini kosong karena para santri sedang melaksanakan sholat tarawih sehingga tidak menimbulkan korban. Selain merusak bangunan pondok pesantren, tanah longsor juga merusak satu rumah warga hingga rata dengan tanah. Ada satu pondok dan satu rumah yang terdampak tapi sebagian, tetapi ada 2 rumah yang terancam.
2 rumah terancam, 1 rumah yang ikut terdampak sebagian. Menghimbau kepada masyarakat yang mungkin tinggal di dekat area yang tebing-tebing yang potensi longsor, ketika memang menyadari bahwa itu hujan sudah turun dengan durasi yang cukup panjang dan intensitas tinggi, harapan itu lebih baik segera mengungsi. Untuk sementara, para santri dan warga yang terdampak tanah longsor ini menempati masjid di lingkungan pondok. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Tanah longsor terjadi di kawasan menuju wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Wonokerto, Kabupaten Probolinggo, Minggu sore. Material longsor menutup seluruh badan jalan, sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ini selama beberapa jam terakhir. Akibat tanah longsor ini, akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo dan sebaliknya tersendat. Untuk sementara, warga bersama TNI, Polri gotong royong membersihkan guguran tanah longsor dengan alat seadanya agar jalur tersebut bisa dilalui kendaraan. Jadi longsor ini terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi. Tebing yang ada di pinggir jalan raya ini terlalu banyak menyerap air, jadi airnya jatuh menimbulkan longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga maupun wisatawan diimbau untuk berhati-hati ketika melintas di kawasan pegunungan Tengger, sebab musim penghujan membuat potensi longsor pada tebing sepanjang jalur bisa terjadi sewaktu-waktu mengingat cuaca masih ekstrim dan curah hujan tinggi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca terputus akibat ambles diterjang banjir, jembatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sudah bisa dilalui oleh warga. Ya, namun petugas membatasi hanya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperbolehkan melintas di jembatan tersebut. Sempat terputus selama 3 hari, jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi sudah bisa dilalui warga. Saat ini pihak kepolisian hanya memperbolehkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di jembatan tersebut. Sementara ini kendaraan berat belum bisa melintas. Sebelumnya alat berat dikerahkan untuk mengeruk ujung jembatan agar bisa dilalui para pengendara. Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju Pelabuhan Ratu maupun arah sebaliknya menuju Kiara 2. Tadi pagi masih belum bisa dilewati karena amblasnya jembatan ini kurang lebih sekitar 4 meter. Dan setelah ada bantuan alat berat dari PUPR, alhamdulillah untuk akses jalan menuju Pelabuhan Ratu ataupun menuju Kiara 2 dan Simpenan sudah bisa dilewati. Sebelumnya jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, amblas sedalam 5 meter usai diterjang banjir luapan Sungai Cidadap pada Kamis lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, usai 5 hari dinyatakan hilang, petugas menemukan jasad pria korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Ya, pemirsa, ini korban terseret arus banjir dan ditemukan tersangkut di dekat bendungan. Setelah 5 hari pencarian, petugas menemukan jasad seorang warga yang tenggelam terbawa arus Kali Cikeas saat banjir menerjang kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di dekat Bendungan Koja Jati Asih atau sekitar 100 meter dari lokasi korban terseret arus. Korban merupakan seorang pria berusia 44 tahun. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Korban yang memiliki 5 orang anak dikenal rajin membantu warga membersihkan sampah sisa banjir yang menumpuk di Bendungan Koja. Kali disisir semua sampai Risgo, sampai Kemang, cuma memang nggak ditemuin. Ternyata ketemunya di tempat dia jatuh. Oh, dekat dari lokasi paling jalan 70 meter dari lokasi. Oh, lokasi jatuh ya. Kondisi korban tersangkut apa Bang?
nyangkut di bambu, batang bambu, batang bambu, akar bambu. Sebelumnya banjir besar melanda 132 titik di Kota Bekasi Selasa kemarin, di mana 61.000 jiwa terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang mudik lebaran, rel perlintasan kereta api di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir dan rawan longsor. Ya pemirsa, akibatnya perjalanan kereta api dialihkan dan sebagian pun dibatalkan. PT KAI Daob 4 Semarang mengerahkan puluhan pekerja di lokasi banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Penutupan luberan air dari luapan Sungai Tuntang yang masuk ke dalam tanah dan tiang penyangga dilakukan menggunakan karung berisi pasir dan tanah. Sementara itu, kondisi tanggul Sungai Tuntang yang baru saja selesai diperbaiki kini mulai tergerus hingga mengakibatkan penurunan ketinggian tanggul. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 4 Semarang, Jawa Tengah, Franoto Wibowo mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya longsor di perlintasan kereta api yang kesekian kalinya. Puluhan petugas prasarana dari KAI Daerah Operasi 4 Semarang dikerahkan ke lokasi imbas dari luapan air di kilometer 32+6/7. Juga pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, akibat dari luapan air dari Sungai Tuntang di KM 32+6/7, juga dilakukan rekayasa pola operasi jalan memutar. PT KAI akan melakukan perbaikan total setelah kondisi banjir Sungai Tuntang surut, sehingga kemungkinan besar perbaikan rel akan lebih cepat terselesaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews Today akan segera kembali. Ya pemirsa, kembali di iNews Today, pemirsa langsung dari iNews Center Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sidang sempat ditunda pada pekan lalu pemirsa karena pihak KPK tidak hadir. Ya, gugatan pra-peradilan merupakan jilid kedua yang diajukan oleh kubu Hasto Kristianto. Hasto ditahan oleh KPK sejak 20 Februari lalu. Hasto sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka namun ditolak. Hasto merupakan tersangka kasus suap proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto juga dijerat sebagai tersangka merintangi penyidikan Harun Masiku yang saat ini masih buron. BB di B. Di A. Silakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Henry Aprila langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Henry.
Ya, Henry, seperti apa jalannya persidangan hari ini? Agenda apa saja yang akan dilaksanakan pada hari ini? Ya baik, selamat siang Ayah, Pram, dan juga pemirsa. Betul sekali. Untuk hari ini sidang pra-peradilan kedua yang akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini akan dilangsungkan pada hari ini, yang kemudian ini merupakan sidang yang sebelumnya telah ditunda oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena mengingat dari pihak KPK sempat tidak hadir pada pelaksanaannya di tanggal 3 Maret 2025 yang kemudian ditunda selama 1 pekan lamanya, yang kemudian untuk hari ini akan dimulai. Kemudian rencananya ini Ayah dan juga pemirsa akan dimulai sidang pada pukul 10.00 pagi hari waktu Indonesia Barat, yang kemudian kalau kita lihat kembali dari pihak tim hukum Hasto Kristianto, yakni Sekjen PDIP, telah hadir pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ke ruang sidang utama yang kemudian disusul oleh pihak tim Biro Hukum dari pihak KPK yang juga ikut hadir ataupun hadir siap untuk melakukan sidang pra-peradilan kedua. Kalau kita ulas kembali Ayah dan juga Pram, ini mengingat sidang perdananya Hasto Kristianto pra-peradilan, maksud kami sidang pra-peradilan perdananya Hasto Kristianto ini sempat ataupun dinyatakan tidak diterima ataupun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian ada celah-celah yang tentunya dari pihak Hasto bisa mengajukan kembali sidang pra-peradilan. Nah, kemudian juga selainnya itu Ayah dan juga pemirsa, untuk sidang hari ini tentunya ini juga dihadiri oleh pihak tim hukum Hasto yang diantaranya adalah ada Magdir Ismail, kemudian juga ada Todung Mulyo Lubis, ada Ronita Lapesi, ada Ahmad Putra M, Zen, dan juga Alfon Kurnia Plama yang juga ikut hadir untuk sidang pra-peradilan kedua hari ini. Mengingat dari pihak tim hukum Hasto Kristianto ini melangsungkan atau mengajukan 2 gugatan sekaligus yang diajukan pada tanggal 3 Maret 2025 yang kemudian dilakukan penundaan. Kalau untuk di tanggal 3 Maret ini penundaannya adalah yang dimana gugatan pertama terkait dengan suap yang ditunda selama 1 pekannya yang kemudian untuk dilaksanakan hari ini, yang kemudian gugatan kedua terkait dengan perintangan penyidikan ini dilangsungkan atau akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 nanti. Nah, kemudian juga selain hanya itu, untuk kasus ini akan terus dilakukan sidang hari ini, yang kami lihat untuk sidang pra-peradilan kedua ini belum dimulai karena mengingat hakim tunggal ini belum tiba di ruang sidang. Kami akan tunggu bersama-sama untuk sidang hari ini apakah hasilnya untuk di gugatan pertama terkait dengan suap akan dilangsungkan secara cepat ataupun hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tim Hasto Kristianto sendiri. Nah, kemudian juga selain itu jika kita ulas kembali Ayah, Pram, dan juga pemirsa, untuk Hasto Kristianto ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang melibatnya ini pada tanggal 24 Desember 2024 yang kemudian juga telah ditangkap oleh pihak KPK yang selama 20 hari maksud kami setelah dilakukan pemeriksaan tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Nah, kita akan simak bersama-sama bagaimana hasil untuk sidang pra-peradilan hari ini di gugatan pertamanya yang sebelumnya telah dilakukan penundaan selama 1 pekan lamanya. Ayah dan juga Pram. Baik, Henry Aprila melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Henry, apakah hari ini diperkirakan pihak dari KPK sudah pasti hadir? Ya baik Ayah, betul sekali. Kalau untuk seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tim dari KPK ini hadir, yang tadi saya sudah sebutkan, tiba di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di ruang sidang utama bersama dengan pihak Biro Hukumnya untuk melangsungkan persidangan untuk hari ini. Tandanya sidang hari ini akan dimulai karena mengingat pihak dari KPK atau tim Biro Hukum KPK ini siap untuk bisa mengikuti sidang pra-peradilan kedua yang dimana ini terkait dengan gugatan pertamanya soal suap, begitu Ayah. Baik, kalau Henry, apakah Anda juga sempat bertemu dengan tim kuasa hukum Hasto terkait kasus ini dan apa yang disampaikan sebelum persidangan yang terjadi? Ya baik Pram, untuk tim dari hukum Hasto Kristianto sendiri ini tiba di
ruang sidang ataupun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada beberapa poin-poin yang disampaikan. Tentunya mengingat harapan yang diinginkan oleh pihak dari tim hukum Hasto Kristianto bahwa pihak KPK dapat hadir agar sidang pra-peradilan kedua ini dapat berlangsung pada gugatan pertamanya. Nah, kemudian juga mengingat pihak dari KPK juga sudah hadir, yang kemudian ini menjadi satu poin utama untuk pihak tim hukum Hasto Kristianto dapat melangsungkan sidang keduanya yang akan dilangsungkan pada hari ini. Kemudian juga selain itu tidak ada persiapan-persiapan khusus yang disiapkan oleh tim hukum Hasto Kristianto, melainkan ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan ataupun limpahan-limpahan nantinya yang akan disampaikan terkait dengan bukti-bukti konkret terkait dengan gugatan pertamanya yang melibatkan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. Pram. Baik Henry, sepertinya kita akan melihat seperti apa ya suasana di persidangan. Kalau kita lihat memang dari pihak Hasto Kristianto sendiri ini menduga terjadwalnya sidang perdana Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah hasil dari upaya KPK menggugurkan pra-peradilan yang diajukan pihaknya. Apakah pagi ini sudah ada statement dari pihak Hasto Kristianto? Henry. Ya baik Ayah dan juga pemirsa, seperti yang kita lihat bersama-sama untuk sidang yang akan dilangsungkan pada hari ini, mengingat dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Hakim Tunggal belum tiba di ruang sidang, yang kemudian ini belum ada statement khusus dari pihak tim Hasto Kristianto, yang dimana tadi juga kita dengar bersama-sama belum ada statement-statement yang disampaikan signifikan terkait dengan sidang yang akan diberlangsungkan untuk hari ini. Ayah. Baik, belum ada statement dari pihak Hasto Kristianto dan kita akan langsung melihat seperti apa jalannya persidangan. Terima kasih Henry atas laporan Anda.